dari Australia. Ya, satu ekor kisaran harga 35 sampai 40 juta per ekor. Sudah ready untuk di Belum. Dewasa, Pak. Iya, bakalan. Terus kita menunggu berapa lama untuk bisa beras? 1 tahun. 1 tahun baru bisa. Terus kita kan kalau kita betul-betul dari murni dari Australia itu rawan gitu ya. Di sini rawan. Sakit mati gitu ya. Karena cuacanya juga tidak cocok gitu ya. Nah, untuk menghindari itu ya kita kawinkan dengan lokal. Akhirnya muncul namanya Samvera. Ya, Sanen dan Etawa. Terus kalau di Jawa Timur ada namanya Savero. Ya, Sanen sama Semburo. Jadi Samvero gitu ya. Jadi untuk mengatasi ini, dan hari ini kita pun masih bekerja keras gitu ya untuk memenuhi produk. Sebetulnya kalau luar negeri sudah banyak yang minta gitu ya. Produk pernah kita masuk ke Arab Saudi, terus Jepang, ya terakhir kemarin dipaksa kirim ke Jepang ya. Ya, Jepang gitu ya. Padahal saya ngomong Indonesia saja itu kurang. Ya, Malaysia gitu ya. Gitu ya. Nah, lucunya kita juga masuk ke Cina ya. Kita juga pernah masuk ke Cina. Tapi saya selalu ngomongin udah, kita penting bermain di negeri kita sendiri. Karena apa? Saya masih ingat dari kawan-kawan gitu ya. Banyak orang itu berbisnis berpikir keluar, ekspor ke Malaysia. Malaysia itu sebetulnya berapa sih? Ya. Ongkosnya mahal, persaingannya juga mahal. Kenapa tidak fokus ke dalam negeri? Ternyata saya fokus ke dalam negeri, hasilnya cukup lumayan gitu ya. Terus terakhir kemarin yang bikin sewot anak saya gitu ya, itu karena saya ada kurang bayar pajak gitu ya, kurang bayarnya itu ya, cuma 33 miliar gitu ya, sudah kita bayar. Iya, kurang bayarnya Pak. Dia menunjukkan sampingnya ada banyak tenang katanya. Ya. Ya. Jadi gini. Iya, jadi gini. Benar kan? Saya itu pendukung poligami, tapi istri saya satu. Gitu. Iya benar. Saya itu pendukung poligami. Gitu. Pada waktu itu, enggak. Pada waktu itu ya, pernah saya itu bilang di keluarga, kalau bapak mau nikah lagi, saya tanda tangan pertama kali gitu ya. Nah, semua keluarga maki-maki saya. Ternyata bapak saya nikah lagi gitu. Dan saya yang pertama kali setuju gitu ya. Gitu. Kalau saya ditanya mau nikah lagi enggak gitu ya, saya nunggu ini kapal gabus tenggelam itu saya baru bisa hadir gitu ya. Tapi saya pendukung poligami. Karena apa? Banyak teman-teman yang poligami tadinya istri yang pertama yang menginginkan, setelah terjadi poligami itu ricuh gitu ya. Nah, terus saya bilangnya ngomong, ini dia kambing itu kalau satu kandang di satu dibedakan, nanti kalau ketemu mesti Ini ngajari Bang Erwin. gontok. Tapi kalau di satu kandang gontoknya itu paling-paling hanya seminggu. Habis itu akur. Nah, teman saya betul ini ya, akhirnya dijadikan satu rumah gitu ya. Kemarin dapat informasi bener akur gitu ya. Nah, itu seperti itu. Dan memang seperti itu gitu ya. Jadi kambing itu kalau kita koloni, gimana? Saya juga punya kambing. Saya juga punya kambing. Jadi kalau kambing itu di koloni itu ya, satu jantan dikasih 10 atau 8, itu nanti betinanya akan
apa namanya akur gitu ya, dan itu lebih efisien. Nanti setelah ngawinkan, jadi kan kalau dilatihkan harus mana yang ingin kawin. Kalau dari di koloni itu yang ingin kawin kan langsung dengan pejantannya. Pejantan itu tidak mau kalau ya, semuanya, ya semuanya. Kalau itu belum betinanya ingin kawin, jantannya juga tidak mau. Ya. Apa? Biar efisien. Nanti setelah 2 bulan jantannya itu juga dipindah lagi. Ini pasti sudah hamil. Nah, di apa jantannya itu kalau dikatakan punya betina banyak. Waduh. Kayak bebek goreng. Bisa nanti ke tempat saya. Nah, kambing ini ya perbandingannya ini dengan sapi gitu ya. Sapi satu ngasih makan sapi satu itu untuk 12 ekor kambing. Satu kambing satu hari tidak nyampe 2 kilo pakan. 1 kilo pakan itu saya bikin sendiri dari rumput kita silase atau dari pohon jagung itu loh ya. Ya, difermentasi. Gitu ya. Kalau difermentasi 1 ekor itu dikasih 1 ember itu cukup. Kalau tidak difermentasi minta 2 ember. Ya, makanya minta. Nggak nyampe Pak, karena kambingnya terlalu banyak. Biasanya sama anak-anak kan biasanya saya 21 hari, mau 21 hari kambingnya makan apa Pak? Gitu. Biasanya 3 hari sudah dikasihkan, sudah jadi. Dan kita fermentasinya menggunakan enzim. Enzimnya juga saya buat sendiri. Nah, enzim ini ya saya buat, ini ada 2. Satu untuk diminum manusia, yang satu untuk kambing. Alhamdulillah enzim yang kami buat ini sudah banyak menolong teman-teman yang sakit kanker. Ini sudah banyak yang tertolong. Terus diminum. Enzimnya diminum. Terus yang kedua teman-teman yang kena grip gitu ya, juga banyak yang tertolong gitu ya. Nah, kemarin dari BPOM itu ya minta siapa? Bukan di ya di lab diuji, dan saya bilang ini belum saya jual gitu ya. Tapi seyogianya diuji ya. Kemarin yang dari BRIN ini sudah minta sampel gitu ya, mau diuji gitu ya. Karena BRIN juga butuh enzim untuk penelitian apa gitu, saya belum kurang tahu. Nah ini yang bisa sampaikan, mungkin nanti lebih asik itu tanya jawab gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak yang masih punya waktu pelihara kambing nanti bisa main ke rumah atau nanti ke Sleman gitu ya. Ya ke Sleman saya juga punya gitu ya. Tetap gua pensiun di Kalasan Bang. Oh Kalasan. Saya di Cangkring gitu ya. Di Tebu. Tetap gua pensiun sangat kuat, dan mau ngapain, mau tidak narik kan beli, bahkan beli ya. Bahkan beli hanya katakanlah per kilo, kalau itu di silase itu kan hanya harganya 1.500. Saja tinggal makan, ngasih makan. Terus susu nanti paling murah gitu ya, paling murah itu 15.000 1 liter. Kalau kambingnya bagus yang sane apa namanya Savera itu 2 liter sampai 3 liter satu kambing. Kalau Jawa itu satu ya sehari. Kalau Jawa itu 1 liter, 1 liter setengah. Ya. Nah, katakanlah harga susu 15.000, pakan tidak nyampe 2 kilo, anggap saja 2 kilo per hari. Berarti kan 1 ekor hanya berapa? 3.000. Belum nanti kotorannya nanti digiling, difermentasi jadi pupuk yang sangat luar biasa. Organik ya? Iya, mahal itu. Ya, kecilnya bisa nanti diolah. Ya, ini apa namanya sebutnya punya potensi yang luar biasa semua itu.
Jadi dari per hari kalau dihitung kambing perah ya, itu dapat susu. Nanti per bulan, katakanlah per bulan atau 2 bulan atau 3 bulan kita panen kotoran. Terus per tahun, insya Allah bisa dipastikan punya anak 2. Durasi masa berapa? Tergantung jenis kambingnya Pak. Jadi kalau kambing Jawa itu hanya sebentar. Nanti apa namanya beranak, kalau tempat saya beranak 3 hari itu langsung disate. Ya. Susu untuk Formula. nah tempenya pakai susu sapi. Harganya murah. Pakai ASI ya? Bukan. Ini susu sapi yang bubuk atau bukan? Beli yang cair. Kalau enggak ya kita pakai yang formula. Ada susu kambing formula itu ada. Bukan yang buat bayi itu. Oh ya mahal Pak, mahal. Ya mahal. Ada khusus itu murah. Sapi nggak pakai. Berarti kan nggak pakai asinnya ya. Ya asinya itu kan untuk manusia toh. Berarti dari anak kambing kita. Ya. Ini berkata alamatnya di mana? Alamannya saya di Garut Kulon Progo. Ya. Ditulis aja timurnya. Ya, galurnya depan pasar Kliwon. Jalan Gandes. Iya, Gandes. Bisa kan siapa antarkan ini. Kalau di situ saya punya, kalau pabriknya istilah pabrik kecil lah. Di sana saya punya 2 unit gitu ya. Kalau di Sleman saya ada 7. Oh, Ya. ya katanya baru Senin Pak. Nah, tapi saya nggak kelasnya. Karena kambingnya pertama kali itu nggak ada harganya. Iya. Iya, saya depan. Kan benar usaha Ya. kami. Dia ikut perkembangan itu loh. Di IBF itu loh. Itu loh Indonesia Islamic Business Forum. Ya, nah ini kebetulan gini. Saya ikut IIBF ini, saya mengenalkan IIBF Indonesia Islamic Business Forum. Itu kan dulu ada unik gitu ya. Kajian bisnis tapi sebelum subuh gitu ya. Nah, saya ikut. Iya, sebelum subuh kita ngumpul sholat tahajud, habis itu bincang-bincang terus sholat subuh, lanjut bincang-bincang. Itu ternyata bukan. Saya terselamatkan jadi pembisnis itu juga karena ikut IIBF. Kalau tidak ikut IIBF hari ini saya terlilit hutang yang sangat luar biasa. Alhamdulillah hari ini saya tidak punya hutang dan belum pernah hutang ke bank. Ternyata ada 11 alhamdulillah. Di IBF ini ada anti riba. Bukan ekspedisi. Anti riba. IBF ini anti Bukan masalah anti riba. IIBF itu juga mengajarkan masalah hutang itu boleh, tapi tidak riba. Kalau nanti masalah riba itu kan masih perdebatan. riba. Itu masing-masing ustadznya aja, itu masing-masing ustadznya. Kalau bank misalnya saya masih dikatakan itu ya sudah cukup ustadz kamu, tapi ilmu bisnisnya diajarkan. Ada yang saya masih ingat itu gini, kalau kamu tidak mau jatuh miskin, pelajarilah ilmu hutang ya. Selama ini saya lulusan STIE ekonomi ya, akuntansi, belum pernah dapat namanya ilmu hutang gitu ya. Tapi ilmu hutang itu betul-betul di ya. Dan saya sebenarnya kuliahnya ya, dan saya kuliahnya tidak hanya di STI sebetulnya. Mas Darsono tidak tahu gitu kan. Sampai hari ini Iya. tidak ada nomenklatur manajemen utang. Ilmu utang. Ilmu utang. Jadi ada ilmu utang gitu ya. Jadi kalau kamu tidak mau jatuh miskin, ilmu utang. Utang itu boleh. Kapan boleh utang, kapan tidak boleh utang. Berapa besarnya hutang gitu ya. Pada waktu itu saya kan sebetulnya sudah mengajukan hutang 1 miliar ya ke siapa itu kita yang kembali Sehat. Sehat Santoso itu. Nah itu ke rumah ya, lihat aset saya dan sebagainya, terus bilang Bang ini hutang boleh di ACC ya? Nanti dulu, kalau ini usaha saya sudah jalan dulu, saya bilangnya gitu. Pada waktu saya belum kenal ilmu hutang gitu ya. Jadi di situ nanti dijelaskan banyak hal gitu ya. Terus ada lagi, ada kata-kata di waktu di IBF itu, kalau kamu ingin kaya pelajari ilmu bisnis gitu ya.
dua kalau saya silahkan gitu ya. Ada yang namanya technical skill gitu ya. Terus ada namanya technical sukses. Nah kebanyakan orang kan berkecimpung di technical. Nah ini ya masalah keahlian. Nah ini saya tidak dapat di kuliah. Terus akuntansinya juga berbeda gitu ya. Saya belajar di situ juga ilmu akuntansi gitu ya. Dan ternyata juga banyak teman-teman ada yang bisa juga belajar akuntansi di IBF sama di Bangku. Oh jauh sekali ya. Lebih simpel, lebih sederhana dan bisa sangat melihat apa perusahaan itu sehat atau tidak hanya sebentar saja kita bisa tercapai gitu ya. Nah itu terus yang kedua saya dapat nasihat dari guru saya gitu ya, kalau kamu mau kaya ya kamu menjadi investor gitu ya, pembisnis juga gitu ya, investasi ya. Jadi investasi itu bisa dikatakan kaya, tetap kaya. Kalau lebih kaya lagi ya super kaya gitu ya, itu ada namanya gaya bisnis. Nah gaya bisnis ini baru saya pelajari gitu ya, dan alhamdulillah kemarin saya juga megang ya, ada namanya IDP gitu ya, uang elektronik yang sudah izin sudah keluar gitu ya. Saya masuk ikut itu sebelum COVID gitu ya, sebelum COVID izin keluar. Waktu pas COVID teman-teman kena COVID semua, mau dijual gitu ya, perusahaan itu sudah mau dibeli oleh orang Filipina gitu ya, 10 kali gitu ya. Nah pada waktu itu saya investasi 7 miliar. Kalau di apa namanya jual, berarti uang saya sudah menjadi 7 miliar ya. Saya taruh di situ. Kemarin itu oleh orang Yahudi Rusia itu mau dibeli 100 kali ya, belum kita lepas. Karena sangat menjanjikan. Nah ini salah satunya apa namanya di investasi. Nah, dulu juga hanya mampu saja kalau di makna di bangku kuliah itu ya, investasi yang kayak apa juga gambarannya tidak jelas. Inilah saya dapat apa ilmu dari itu. Mungkin yang bisa di ngobrolnya saya loncat-loncat ya, karena saya bukan seorang akademis gitu ya. Pak Rono. Ya, saya angkutan ekspedisi. Iya, harganya lebih murah. Iya. Iya. Punya beli satu kambing, titip ke Mas Koko. Kalau saya sendiri saya tidak menerima, tapi kalau teman-teman saya yang menjadi ya itu ada yang membuka gitu ya, membuka celah gitu. Itu nanti saya kenalkan dengan beberapa teman gitu ya, dan hati-hati ya. Banyak orang yang membuka seperti itu tetapi pengelolaannya tidak bagus dan yang investor ya risikonya. Nanti kalau ada yang ingin saya pertemukan dengan orang yang sudah lama ya amanah dan sudah lama bermain di situ. Jadi sangat ya pengalamannya sudah banyak banget dan nanti bisa diunjungi gitu ya. Tapi kalau asal-asalan itu banyak banget ya. Tidak ada upaya melakukan seleksi terhadap teman-teman yang mau. Oh saya seleksi ada, bisa. Nanti kalau nanti ada yang minat, saya pertemukan. Ya, saya pertemukan. Ya, kebanyakan orang kan enak pilih enaknya aja ya. Ya, seperti bapak-bapak ya punya anak nggak ngurusi anaknya ya. Kelihatan gitu ya. Nah, dan sekarang banyak anak bebek pak. Bertelur punya anak sih ngurusin mbah nih. Oh iya, Pak Koko.
di luar Jawa. Ya. Lampung. Nah, Lampung itu pakan sangat murah sekali. Ya, sangat murah sekali di Lampung. Ya. Bukan saya dari sana. Ya. Di sana kan instalasi listrik kambing yang sesuai punya ada yang paling besar itu dari Pak kambingnya perempuan. Tapi tidak dipersembahkan. Tidak, ini. Kemudian dia nanam kompleks, nanam apa? Rumputnya 2 hektar. Odot. Musim masuk kok. Ya. Ada seperti ada. Mulai daunnya, kulitnya. Kalau di Lampung menang pakan, betul-betul tidak bisa mengalahkan dengan Lampung. Lampung katakanlah misalnya onggok itu ya. Onggok itu kalau di sini di Jogja atau di Tanah Jawa itu harganya 1.500 sampai 2.000 per kilo gitu ya. Onggok itu. Kalau di sana kan 300 rupiah. Ya. Onggok itu ampas tapioka. Itu kan dari tapioka. Iya, makanya kan di sana itu bungkil kelapa sawit di sana juga banyak. Per kilonya murah sekali. Di sini bukan. Iya. Apalagi di sana sekalian buat pakan, Pak. Kan murah banget. Iya, pakan. Iya. Biar saya Iya. nanti. Mau apa, Pak? Mau apa pulang? Tambah istri. Tambah istri kalau tidak perlu. Tidak perlu dijawab, Pak. Tapi katanya semester ini sudah banyak di sana, Pak. Berarti besok tahun depan jangan. Untuk ketemu Pak Koko ini, betul berharga betul untuk dibawa pulang ke Lampung. Buat koloni di sana. Nih, ini ada aspirasi Pak Koko, ada aspirasi. Iya. Ini mau tanya untuk apa tadi peternakan ya, Iya. nah, ternak kambing gitu. Itu apakah apa tempat wilayah gitu? Itu apakah berpengaruh? Jadi saya pikir kalau itu bisa dilakukan di salam tempel. Ya. Nah itu kami punya sedikit lahan sedikit gitu. Nah untuk bisa untung itu minimal memelihara berapa ekor? Ya. Di Salam itu juga banyak gitu ya, pelihara kambing dan itu muara terakhir ke tempat saya gitu ya. Kalau kita lihat di Banyuwangi gitu ya, itu ternaknya itu hanya sedikit-sedikit. Ada yang cuma 5 ekor, 10 ekor, tetapi di situ ada yang mengkoordinir. Tapi kalau kita mau profesional gitu ya, kita pelihara 100 ekor, anak kandang 1 aja dah beres gitu ya. Bisa nanti main di tempat saya ya. Kandang itu tidak berbau, sama sekali tidak ada bau. Iya, bau kotorannya itu enggak, karena kita pakai treatment, pakai enzim tadi. Nah, pernah saya itu pelihara nyoba di dekat tetangga, rumah tetangga. Saya cuma mau melihat ada yang komplain atau tidak. Kalau ayam itu pasti didemo. Pasti komplit. Ya, saya hanya coba Selalu. ya pelihara itu terus ya ini nggak ada lalat, tidak bau gitu ya. Terus yang pelihara ayam sekarang beralih kambing karena apa? Tidak bau dan tetangga tidak demo gitu ya. Gitu loh ya. Kalau mau irit itu dibuat koloni Bu. Kalau baterai ya di satu kambing satu ruangan tersendiri itu banyak gitu ya. Seperti yang punya banyak terus gitu ya. Tapi kalau satu rumah kecil gitu ya. Itu kalau saya satu koloni itu ya misalnya lebar 2 meter ya 2 meter, ruangannya 2 meter, panjang 4 meter, itu tak kasih 9. Enggak, 9 atau berapa?
Udah banyak. Udah banyak. Bisa. Bisa 50 juga bisa. Nah, kemarin saya sempat ke Blitar, ya. Hanya lihat di Facebook ada orang jualan kambing Savera. Ini saya ngomong dengan tim saya, Savera. Ini kok mau di ada Saveranya dan Saveronya. Nah itu saya tanya, coba dicek kenapa jual kambing yang produktif. Kalau orang jualan kambing yang produktif, hati-hati, pasti ada masalah dengan kambing ini. Bukan, sudah tidak produktif. Ya, tidak produktif atau mastitis. Ya, mastitis itu bisa diberat. Pertanyaan saya masa produktif habisnya paling Kalau kambing Jawa itu sudah mau minta kawin itu sudah kering. Tapi kalau yang Savera itu sampai hamil pertama, bulan pertama kedua masih bisa diperah. Iya. Mesai ya, Bu ya. berapa tahun? Lebih mesai lagi kalau tidak diperah, Bu. Menteng-menteng itu. Iya, kasihan. Ya kayak biar lah. Tahu nggak, Pak? Iya. Kalau misalkan anak-anaknya pas ngapain gitu, kapiran nggak? Ya kapiran, nyari anak-anak itu yang Untuk si rajin. iya, yang rajin. Disiplin. Karena apa yang kemarin di Blitar itu dikerjakan sendiri, Bu. Padahal kan kambingnya itu banyak hanya sederhana kok beli pakan langsung diambil kasihkan. Kalau ngasih pakan untuk saya sehari 2 kali. Pokoknya dicatat. Kalau ayam itu kan Kalau tempat saya dicatat pagi kasih makan, sudah tinggal pergi kan airnya sudah otomatis. Terus nanti habis sholat asar atau menjelang asar kita kasih makan sudah. 2 kali sudah. 2 kali. Bersihkan apa, Bu? Kandangnya tempat saya langsung kotorannya langsung ke bawah. Langsung ke bawah. Makanya lihat tempat saya bersih. Langsung ke bawah. Nggak usah disapu-sapu. Tapi kalau saya bambu dengan kayu lebih bagus kan. Oh ada ukurannya, Pak. Bambu utuh? Enggak, sigar, disigar. Potong, iya. Gimana? Biasa, iya. Tanah. Nanti kita panen intelnya ya paling-paling mau berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan nggak bau kok. Tetangga juga bisa. Semen. Iya. Kalau mau pakai diambil kencingnya dipakai itu semen merek ini. Ya, pupuk cair. Dan itu nanti difermentasi. Fermentasi nanti saya buat biangnya. Jadi itu nanti dikasih dah. Ya. Iya, ibu hamil juga bagus. Insyaallah Saya ibu hamil aktivis. Boleh, silakan. Karena hari ini ya tempat saya itu kesulitan susu cair mau membuat yang premium gitu ya. Kemarin sudah siap-siap bikin premium, susunya tidak ada. Ya. Kalau guyon saya sering. Ini kok susunya nggak ada gimana ini? Cuma hanya 6 ton, kan harusnya 12 ton. Susunya larinya kemana? Di bawah ibu-ibu gitu ya. Ya kan, yang ngelola tempat saya kan ibu-ibu, dibawa pulang ibu-ibu semua gitu. Saya itu juga coba ya. Ya. Pak permusnya susu itu loh. Nggak tahan ya. Saya saat itu sudah membawa itu yang sama sekali tidak Pak Nurdin pernah minum
yang kemarin dari tempat saya, bau nggak? Enggak. Bau toh? Iya. Sama sekali tidak bau. Iya. Berarti dibuktikan nanti Pak di Pak Koko. Iya. Oke. Atau gini, kalau nanti mau rame-rame nanti ke Sleman, kalian Iya. tour gitu ya. Ya. Panen sawah gitu ya. Oh. Iya. Gimana? Mana? Bedaan bersama Juga, Bang. saya juga punya. Bareng-bareng. Slemannya di mana itu? Cangkring, di Miri Kebu. Di Miri Kebu, di sana saya ada 2. Saya Cangkringan, Bang. investasi di Bina Rayana, saya ikut investasi di sana. Sama di Sahabat Ternak. Yang lengkap sekali kunjungan itu yang di mana itu? Tinggal loh. Kalau mau kan langsung sini pulang langsung lewat selatan sampai rumahnya sudah deh. Lalu Bang Nurdin Iya. Ayo ketemu nonton. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu, terima kasih Pak Koko atas gagasan dan ide ini. Yang jelas ada Pak Zamzam yang nanti akan mengaplikasikan ini. Pak Kolek nanti akan menindaklanjuti. Bu Ida nanti merealisasi, ya toh, untuk kaitannya dengan kambing ini. Dengan bimbingan Pak Koko nanti ya. Iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini hasil mancingnya Bang Nizar ini sudah siap. Nah, sudah dari subuh. Untuk itu kita akhiri terlebih dahulu, dan kita foto bersama dan kita dahar sesarengan. Monggo kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya alamin.